Assalamualaikum Cikali, bagaimana kabar tak? Semoga sehat ki selalu bersama keluarga. Berjumpa ki kembali di Mohan Bugis Channel. Dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini masih menyusuri sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya tentang Masjid Jami Tua Palopo yang dibangun di awal abad ke-16. Awalnya saya mengira Masjid Jami Tua Palopo inilah masjid yang tertua di Sulawesi Selatan. Ternyata setelah saya menelusuri prasasti yang tersimpan di Masjid Jami Tua Palopo, akhirnya terungkap kalau Masjid Jami Tua Palopo ini adalah urutan kedua pembangunan masjid di awal penyebaran Islam di Sulsel sebelum dibangunnya Masjid Tua di Goa Tallo. Lalu masjid mana yang pertama kali dibangun? Yuk, ikuti video ini hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Semoga video ini bisa menambahkan hasanah pengetahuan kita tentang sejarah. Ingat Ki, like, comment, and subscribe Ki setelah nonton sampai habis ya. Sebagaimana disampaikan di video sebelumnya tentang ketibaan 3 bumalik dari Tanah Minang di Tanah Luwu, yakni Datuk Sulaiman, Datuk Ribandang, dan Datuk Ditiro, yang pada awalnya bermaksud ingin langsung ke pusat Kedatuan Luwu di Malangke. Namun Allah membawa perahu layar mereka berlabuh di Lapandoso di muara Sungai Pak Berseng, Buah. Setibanya di Buah, Datuk Telue menyampaikan pesan pada warga setempat bahwa mereka ingin bertemu penguasa atau pemangku adat, yakni Mak Dika Buah. Namun hal tersebut tidak langsung diterima oleh Mak Dika Buah. Beliau lebih dulu mengutus cendekiawannya yang bernama Langkai Buku-Buku untuk menyambut Datuk Telue. Cikali-cikali semua, setelah sang utusan kembali dan menerangkan maksud kedatangan Datuk Telue, Mak Dika Buah teringat pada mimpinya di suatu waktu yang silam bahwa ada 3 matahari yang menyinari wilayah Buah. Singkat cerita, Mak Dika Buah menyatakan kesediaannya mengantar Datuk Sulaiman serta 2 rekannya ke Malangke untuk bertemu Datuk Luwu. Bahkan beliau meminta disahadatkan dan memeluk Islam terlebih dahulu. Namun tak ingin diketahui oleh Datuk Luwu saat itu, yakni Lapatiwara dan Parebung. Dan sejak saat itulah Mak Dika Buah bergelar Tandi Pau atau Tai Dipau, artinya tak boleh diucapkan. Selanjutnya, statusnya sebagai pemeluk Islam pertama di Tanah Luwu membuatnya dijuluki As-Salenge atau Sang Pemula. Sebelum bertolak ke Malangke, Datuk Telue bersama warga setempat mendirikan tempat ibadah di Tanah Rigela. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 1594 atau akhir abad ke-15. Tempat inilah yang kini disebut sebagai Masjid Jami Tua Buah. Dilihat dari segi arsitektur, kubah Masjid Jami Tua disebut mengambil inspirasi dari rumah gadang khas Minangkabau, Sumatera Barat, tempat asal Datuk Telue. Dan meski sudah beberapa kali direnovasi, desain masjid tak banyak berubah. Cikali-cikali semuanya, 3 kubah atau telu copok utama berbentuk segi 4 dan 2 lainnya dengan desain umum. Copok yang berjumlah 5 ini merupakan simbol penyempurnaan dari falsafah kesempurnaan Bugis yang disebut Sulapa Apa, yakni tentang hubungan manusia dengan semesta dan juga cerminan 4 sifat kemanusiaan, yakni keberanian atau berani, akarungan atau kebangsawanan, asugiran atau kekayaan, serta akesingan atau ketampanan dan kecantikan, yang kemudian disempurnakan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti diketahui, sebelum agama Islam masuk ke Tanah Luwu, masyarakat dan kerajaan Luwu menganut paham animisme. Seiring Datuk Telua datang ke Sulsel, kubah kelima jadi perlambang bahwa kesempurnaan manusia tak bisa diperoleh tanpa Sang Pencipta. Ini jadi bukti penerimaan Islam oleh masyarakat Bugis Luwu. Meski terbilang tua, tetapi jika dilihat dari bentuk dan kondisi fisik masjid ini, tidak jauh berbeda dengan masjid pada umumnya. Masjid ini berkubah segi empat berbalut cat warna putih hijau dan menara di sisi kiri masjid. Cikali-cikali semuanya, jejak sejarah Islam di masjid ini bisa dilihat dari bentuk kubah, kemudian sebuah bangunan kecil di belakang masjid yang merupakan tempat penampungan air wudhu di zaman dahulu, ya, di mana bangunan ini yang tidak rusak ketika masjid ini dibakar oleh tentara Belanda. Kemudian tiang tengah masjid dan mimbar yang semua ini sangat dijaga dengan baik oleh pengurus masjid dan masyarakat Buah. Bahkan untuk menjaga keutuhan tiang tengah masjid yang bersegi 8, pengelola masjid berinisiatif membungkus dengan batu keramik berwarna putih sebagai simbol kesucian. Demikian halnya dengan kubah masjid yang bersegi 4 dengan bentuk bersusun 3 telu copok. Oleh tokoh agama setempat meriwayatkan bahwa bentuk kubah ini sengaja dipertahankan sebagai simbol ajaran Islam. Struktur bangunan masjid secara keseluruhan yang terdiri dari 3 susun atau telu langga mengikuti konsep rumah panggung. Konsep 3 susun ini juga konsisten diterapkan pada bagian lainnya, seperti atap dan hiasannya yang terdiri dari 3 susun juga, termasuk tiang penyangga yang juga terdiri dari 3 susun, yaitu palangga, aliri posi, dan sokduk. Masjid tua tersebut awalnya dibangun dengan menggunakan kayu dan beratap daun rumbia. Ini pada tahun 1594 Masehi. Namun akibat material yang rapuh sehingga masyarakat melakukan renovasi dan bergeser sedikit dari bentuk aslinya. Cikali-cikali semuanya, dalam sejarah tercatat masjid ini pernah dirusak dan dibakar oleh tentara Nika Belanda pada zaman penjajahan. Tentara Nika tersebut memukul masyarakat yang sedang melakukan ibadah, menginjak-injak dan merobek-robek Al-Quran di dalam masjid. Hal ini tentu memicu kemarahan rakyat Luwu, lalu melakukan perlawanan pada tanggal 23 Januari 1946 yang dikenal sebagai Hari Perlawanan Masyarakat Luwu yang diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat Luwu. Cikali-cikali semua, semoga apa yang disampaikan dalam video kali ini membawa kebermanfaatan dan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Dan perjalanan jalan-jalan kita akhiri sampai di sini dulu, Dik. Nanti kita akan lanjut kembali di sesi berikutnya. Semoga Allah kasih Ki umur panjang supaya bisa Ki bertemu kembali di konten selanjutnya. Semoga cikali-cikali semua Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya. Bagi yang masih jomblo segera dipertemukan dengan jodohnya dan bisa menjadi keluarga yang bahagia sepanjang hidupnya. Nah, cikali-cikali semua, sekali lagi narasi video ini saya kumpulkan dari berbagai sumber. Kesimpulan terkait urutan pembangunan masjid di Sulsel saya ambil berdasarkan prasasti di Masjid Tua Palopo. Ingat Ki, like, comment, and subscribe. Kita berjumpa kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum.